Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya dengan dinul Islam. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sedikit ceramah dengan tema sabar. Melatih kesabaran memanglah berat dan terkadang pahit, namun buahnya akan sangat manis. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia selalu melatih sabar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang lebih indah, apa yang lebih manis dan kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146, Allah berfirman yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, kita setiap manusia harus melatih kesabaran yang tepat agar kita bisa selalu bersama Allah kelak nantinya. Amin. Selanjutnya, arti sabar. Apa sih sebenarnya arti sabar itu? Dalam bahasa Arab sendiri, secara bahasa, sabar berarti rodia atau ridho, tajallada atau mengikat, tahammala atau bertahan, ihtamala atau menahan, dan dalam menghadapi sesuatu, fi hudu wa itminaan, dalam ketenangan dan duna syakwa, tanpa mengeluh. Sabar memang tidaklah mudah. Bagi manusia menghadapi cobaan pada dunia, pasti kadang kita mengeluh. Boleh kita mengeluh asal kita selalu mengeluh kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberi kita kekuatan untuk selalu kuat dalam menghadapi cobaan di dunia dan terus selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai sabar memang tidaklah mudah. Namun tentunya mencapai tingkatan itu, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagai manusia, sabar sendiri harus mampu menahan dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, yang tampak menyenangkan dan memberi kenikmatan duniawi. Selanjutnya, jenis-jenis kesabaran. Jika kita berkaca pada kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah. Yang pertama yaitu sabar menahan amarah. Yang kedua, melawan godaan nafsu. Dan yang terakhir, menghadapi cobaan. Yang pertama, menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, ia katakan adalah fasabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189 yang artinya, dan mereka membawa baju gamis yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabarlah, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf.
Saat itu Nabi Yusuf menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya. Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam dalam Al-Quran, yang artinya, dia, Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni kamu. Dia maha penyayang di antara para penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran Nabi Yusuf yang beliau tunjukkan. Ini bisa menjadi contoh untuk kita dalam menghadapi cobaan yang berat pada dunia. Dan kita sebagai manusia harus selalu bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim, kita menemukan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, jika seseorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika seseorang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seseorang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seseorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Apalagi dengan macam-macam konflik yang ada di dunia ini. Selanjutnya, sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua ini, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini yang artinya, dan perempuan itu yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutupi pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku Yusuf. Berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Itu salah satu menjadi cermin kepada kita manusia, bahwa kita ketika digoda oleh hawa nafsu harus selalu mengingat kepada Allah. Karena semua perbuatan kita di dunia ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan pada hari akhir kelak. Naudzubillahi min dzalik. Yang terakhir, sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga ini, kita juga harus selalu sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang dikurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian ia yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit apa bibit gandum yang kamu siapkan atau simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan masa itu mereka akan memeras anggur. Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Pada tahun ini kita dicoba kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi pandemi COVID-19, di mana kita diharuskan untuk menjauhi kerumunan yang biasanya sangat disulit oleh dilakukan manusia, karena pada hakikatnya manusia selalu berkumpul bersama orang-orang dalam melanjutkan kehidupannya setiap harinya. Maka dari itu kita sebagai manusia harus selalu mengingat kepada Allah
akan apa yang kita lakukan hari ini, karena setiap cobaan yang kita hadapi dari Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita kepada level yang lebih tinggi dalam menghadapi kesabaran. Selain itu, dengan merebaknya wabah pandemi COVID-19 ini, kita juga harus melatih kesabaran, karena dalam dunia kita harus selalu menjaga kesabaran dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ceramah ini saya akan akhiri. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.